Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Tidak lama lagi bulan Al-Quran akan tiba, bulan keistimewaan berdoa, bulan keistimewaan meningkatkan persaudaraan, bulan yang sangat istimewa dengan semangat kaum muslimin mengisi kehidupan di siang hari dengan berjuang melawan tuntutan nafsu, dan di malam hari berjuang untuk membuktikan kepada dunia bahwa umat Islam paling kuat, paling rajin, dan betul-betul senantiasa menikmati kerukunan, kesejukan kalbu, kelembaban dada dengan pertemuan di malam hari, bertemu di masjid-masjid di seluruh dunia. Ini adalah merupakan aktivitas yang tidak mungkin dapat ditiru oleh umat lain. Enggak akan mampu mereka meniru kita. Jadi kalau masih ada orang yang berkata umat Islam tertinggal, sebetulnya tertinggal dalam dua hal saja. Dalam menyebarkan berita bohong dan dalam membuat fitnah, itu tertinggal dan harus meninggalkan diri. Sementara dalam hal yang lain umat Islam paling maju. InsyaAllah kita akan memanfaatkan kesempatan pagi hari ini untuk meningkatkan persiapan menghadapi bulan Ramadan, antara lain praktek ibadah di malam hari yang bukunya sudah dibagi-bagikan ya melalui PDF, melalui handphone masing-masing. Jadi sekarang baca buku. Kita bisa melihat judul buku 100 solusi fikih kontroversi. Ada 2 jilid. Silakan dibuka jilid kedua yang berbicara tentang masalah qiyamul lail, tahajud, tarawih, witir, apalagi namanya tuh. Dan itu adalah beberapa nama untuk satu paket ibadah. Kita bisa dibuka di halaman, ya kalau halaman aslinya 146, tapi karena ada tambah mukadimah menjadi 180. Nomor 13 berjudul Tahajud, Tarawih, dan Witir adalah satu. Masalah, karena buku ini senantiasa diupayakan menjawab masalah yang sudah bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Jadi judul buku 100 solusi fikih kontroversi ini adalah membahas tentang masalah-masalah kontroversial yang belum terbahas oleh para ulama terdahulu. Kalau sudah terbahas tidak saya angkat. Seperti umpamanya perbedaan mazhab, perbedaan hukum antara para ulama mazhab sudah kembali kepada karya para ulama terdahulu yang lebih pasti keilmuan mereka, kesolehan mereka, kedalaman wawasan mereka di atas kita. Namun ada hal-hal yang memang sangat penting untuk kita gali. Antara lain masih muncul permasalahan di kita tentang masalah tahajud, tarawih, dan witir, sehingga dipandang ini tahajud, ini tarawih, ini witir, ini qiyamul lail. Membingungkan hal itu. Masalah berbunyi, dalam satu majlis taklim pernah terdengar ungkapan seorang ustadz yang menyatakan Rasulullah salat tarawih tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kalimatnya tidak pernah lebih. Janganlah sok semangat hingga melebihi Rasulullah. Tiada yang melebihi beliau. Rasulullah tidak pernah tarawih lebih dari 11 rakaat. Jika iya, mengapa tidak pernah lebih? Apakah tarawih berbeda dengan tahajud?
lebih rinci. Diharap dapat dipahami narasi berikut. Ini narasi dari penulis buku. Tahajudlah Anda yang berjumlah witir. Boleh jadi narasi ini baru, tapi sebetulnya bukan masalah baru, cuma disusun baru. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Kenapa saya angkat narasi ini? Karena masih bermunculan pernyataan, oh tarawih beda dengan tahajud. Tarawih itu Ramadan, tahajud di luar Ramadan. Jadi di bulan Ramadan nggak ada tahajud, nggak ada. Memang ada perintah tahajud dikecualikan. Oh tahajudlah kamu kecuali Ramadan, ada gitu? Nggak ada juga kan? Narasi ini sering diungkapkan di majlis-majlis taklim, demikian pula pada saat pengajian-pengajian online. Jika di antara para pembaca ada yang kurang setuju atau menemukan yang salah pada narasi ini, sangat diharapkan dapat menyampaikan koreksi atau keterangan yang dapat dimasukkan pada cetakan berikutnya. Dari manakah narasi tersebut diambil? Dari beberapa dalil yang pasti benarnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kalimat tahajudlah. Al-Qur'an menyatakan wa binal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam, wa minal lail fatahajjad bih, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini terjemahan diambil dari terjemahan yang direvisi oleh para ulama di tim penerjemah Al-Quran Kemenag. Nanti kita gali maknanya. Lalu ada qiyamul lail, tahajudlah untuk qiyamul lail. Dari mana kata qiyamul lail? Surat Al-Muzammil menyebutkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berkerumun, Nabi Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari. Qumil lail diartikan salat pada malam hari. Bangun, kecuali sebentar saja untuk tidur. Lalu kalau tadi tahajudlah untuk qiyamul lail dengan tarawih. Dari mana kata tarawih? Apakah pada zaman Rasul pernah terdengar kata salat tarawih? Atau pada zaman sahabat? Tidak saya temukan, atau belum saya temukan. Tetapi kata tarawih ada dasarnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Salim bin Abil Ja'd berkata, ada seseorang terjemahnya seandainya punya nikmat, punya kesempatan untuk sholat, pasti aku akan mendapatkan nikmat istirahat. Kalimat ini membuat sekian banyak orang tidak enak mendengarnya. Karena ucapannya itu. Kenapa kok sholat istirahat? Sholat itulah amal, bukan istirahat. Sama dengan tidur, kira-kira begitulah. Tetapi dia memperjelas. Dia mengatakan Rasul bersabda, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Rasul bersabda, wahai Bilal, dirikanlah salat, buatlah kami istirahat dengannya. Jadi rehat, istirahat, tarawih itu artinya rehat, istirahat, nyaman, tenang, rukun. Apalagi salse, itu bahasa barat sama salse lah. Tarawih itu. Jadi kalau sholat ngebut-ngebut itu bukan tarawih. Sholat tarawih itu salse, rileks, santai. Jadi kalau masih dimuat-muat lagi, nggak tahu itu rekaman kapan gitu. Kalau bulan Ramadan suka muncul lagi, beredar lagi, viral lagi itu.
Sholat tarawih tercepat di dunia katanya. Loncat-loncat. Bagaimana dikatakan tarawih kalau seperti itu? Ya, kita lanjutkan. Hadis ini membimbing umatnya melakukan tarawih dengan jumlah rakaat lebih banyak. Kenapa? Tadi dikatakan, saya ulangi lagi. Tadi, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, tegakkan salat, rehatkan kami dengan salat. Hadis ini membimbing umatnya melakukan tarawih dengan jumlah rakaat. Apakah lebih banyak? Pembahasan ya. Sebelum masuk pada pembahasan lebih rinci, diharap ini kau diulang lagi. Ya ini. Ya. Baik, di hadis berikutnya. Qala Ali bin Abi Thalib, "Innal witra laysa bi khatmin wala ka salatikumul maktubah. Walakinna Rasulullah SAW autara summa qala ya ahlal Quran autiru fa inna Allah witrun yuhibbul witra." Tadi tahajudlah untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Dari mana kata witir? Rasul bersabda, ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ali bin Abi Thalib berkata, salat witir, salat ganjil tidak wajib. Innal witra laisa bihatmin. Al-Quran, witirkanlah, sungguhnya Allah adalah witir, menyukai witir. Witir itu bukan nama salat, tapi sifat jumlah salat. Ya. Mau berapa rakaat, yang penting witir, artinya ganjil. Bila kita sudah melaksanakan salat di malam hari sampai sekian jumlah rakaat belum ganjil, jangan dulu selesai sebelum mengganjilkan. Apabila sudah mengganjilkan, waktu masih panjang, bolehkah salat lagi? Yang penting berakhir jumlahnya ganjil. Apabila sudah 11 di masjid, nanti di rumah dilanjutkan lagi, entah 4 rakaat, entah 6 rakaat, 11 tambah 4, 15 masih ganjil. 11 tambah 6, 17 masih ganjil. Yang tidak tepat di masjid 11 tambah di rumah 3, ya jadi 14, lalu selesai, itu yang tidak tepat. Sekarang kita bahas makna satu persatu. Lafaz tahajud dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bih. Lafaz fatahajjad adalah kata kerja yang berarti tidak tidur. Dan kata fatahajjad bentuk kata kerja perintah. Artinya kalau begitu maka jauhi tempat tidur, atau jangan dulu menuju tempat tidur, atau tinggalkan tempat tidur. Tergantung waktunya. Apabila kita baru pulang dari masjid, masuk ke rumah, mau tahajud, ya udah jangan dulu ke tempat tidur. Atau di malam hari tinggalkan tempat tidur. Itu tahajud semuanya itu. Kata tahajud diambil dari akar kata hajada yang berarti tidur. Dari mana itu? Imam An-Nawawi mengungkapkan dalam kitab Syarah Muslim 3 halaman 144. Hajada ar-rajulu idza nama. Kalimat hajada ar-rajul artinya apa? Dia tidur. Kemudian watahajjada ditambah satu huruf, dikasih tasdidnya, artinya apa? Idza kharaja minal hujud wa huwa naum. Dia meninggalkan tidur. Jadi tahajjada itu tidak tidur. Hajjada tidur, tahajjada tidak tidur. Kok ada begitu? Dalam bahasa kita juga sering ditemukan. Normal tambah abnormal lawannya.
Kemudian umpamanya formal tanpa informal, lawan kan. Umpamanya transitif, intransitif, itu juga jadi lawan. Hajada, tahajada berlawanan maknanya. Banyak dalam bahasa yang seperti itu. Tahajudlah untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir, artinya apa? Tahan dirimu dari tidur untuk menegakkan sholat malam hari dengan rileks dan rehat yang berjumlah ganjil. Itu maksud saya di awal, tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Jauhi tempat tidur untuk qiyamul lail dengan rileks santai yang jumlahnya ganjil. Jadi kalau begitu, apabila bapak dan ibu ada yang bertanya, boleh enggak tahajud setelah tarawih? Sudah dapat dijawabnya. Tahajud setelah tarawih bisa dikatakan tahajud melanjutkan tahajud, atau tarawih dilanjutkan tarawih. Itu juga. Lalu kata witir. Witirkanlah qiyamul lail kamu. Nah, ini kan saya ulang-ulang nih. Tahajudlah untuk qiyamul lail dengan witir yang berjumlah witir. Witirkanlah qiyamul lail kamu yang berlangsung dengan tarawih saat kamu tahajud. Mangakmu yang mana? Artinya, ganjilkanlah salat malam kamu yang berlangsung dengan rileks saat kamu menjauh dari tidur. Itu maknanya witirkanlah qiyamul lail kamu yang berlangsung dengan tarawih saat kamu tahajud. Dari beberapa narasi di atas dapat disimpulkan bahwa tahajud, qiyamul lail, tarawih, dan witir adalah 4 nama untuk satu rangkaian ibadah sholat yang sama. 4 nama tersebut mengandung 4 penekanan yang mesti disikapi dengan serius. Ketika saya menyampaikan kalimat ini, sempat dibantah. Gak bisa begitu, Ustaz. Kenapa? Para ulama dalam kitab-kitab fikih membagi beberapa bab. Bab tarawih, bab tahajud, bab witir, bab qiyamul lail. Buat apa mereka pada bikin bab itu? Kalau memang sama itu juga. Saya sampaikan pada waktu itu, silahkan dalil yang digunakan tentang tahajud apa dalilnya. Tentang qiyamul lail, tentang witir, tentang tarawih, ternyata terulang hadis yang sama. Mari kita lanjutkan. Kenapa ada nama tahajud? Pentingnya menjauh dari tidur yang sangat berat bagi sebagian orang untuk menikmati komunikasi tingkat tinggi dengan zat yang maha mulia. Berjuang meninggalkan atau menjauhi atau tidak mendekati tempat tidur pada saat sudah ngantuk atau pada saat orang lain sedang dalam keadaan tidur nyenyak, kita menjauhi, itu perlu perjuangan. Maka Al-Quran menyebutkan wa minal laili fatahajjad bih. Lalu kalau tadi kalimatnya tahajudlah untuk qiyamul lail, kenapa diberi nama qiyamul lail? Udah satu saja tahajud gitu. Ya, sebutan qiyamul lail memberi motivasi untuk berlama-lama berdiri menghadap kepada yang maha tinggi. Qiyam itu artinya berdiri. Di malam hari berdiri. Bukankah setiap sholat juga berdiri? Selama kondisi normal, kecuali yang sakit. Kenapa sholat siang hari tidak disebut qiyam? Kok malam saja? Kenapa tidak terdengar ada qiyamun nahar ya? Qiyamul lail saja yang ada. Karena memang untuk qiyamul lail di samping praktek Rasul begitu lama, perlu perjuangan. Siang hari sudah biasa orang lalu lalang kemana-mana. Di malam hari umumnya manusia istirahat tidur. Nah, kita malah terbangun. Sehingga diberi nama qiyamul lail sebagai motivasi agar semangat meningkat. Kemudian komunikasi ini akan benar-benar dinikmati. Komunikasi tingkat tinggi dengan zat yang maha tinggi
komunikasi akan benar-benar dinikmati hingga memakan waktu yang lama untuk berdiri, disebut qiyamul lail, berdirinya lama. Berdiri itu mendominasi. Beda dengan sholat sunnah biasa atau sholat fardu. Karena kalau sholat fardu, lihat makmum lah, lihat jamaah. Jangan lama-lama kalau membuat para jamaah kerepotan. Itu zaman Rasul begitu. Ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara jamaah, awal-awal ikut berjamaah padaku. Ternyata aku belum selesai sholat, dia udah pulang. Langsung dipanggil orang tersebut, kenapa? Gimana ceritanya? Iya, saya lagi ada keperluan ya Rasulullah. Dia jadi imam lama sekali bacanya. Akhirnya saya sudah memisahkan diri, tidak melanjutkan berjamaah dengan dia. Kata Rasulullah, ya sebagai seorang imam, hendaklah mengetahui keadaan makmum. Siap enggak makmum lama-lama? Kalau makmumnya sangat beragam, heterogen, ya tentu tidak lama-lama. Kalau di Masjid Baitul Maqdis karena makmumnya santri semuanya, ya lama juga nggak apa-apa. Kalau di sini kan banyak sepuh, banyak orang tua. Kalau di Masjid Baitul Maqdis yang biasa saya sehari-hari, memang di situ ada orang tua, tapi memang dia sengaja ke sana ingin sholat lama. Bila dia punya keperluan nggak akan masuk ke masjid situ, pasti masjid yang dekat rumah dia. Jadi dia datang sengaja, ya ingin mendapatkan nikmat sholat yang agak lama. Karena ya umumnya jamaah para santri yang sedang menghafal Quran. Jadi tidak menjadi beban lama-lama, dinikmati oleh mereka. Baik, saya lanjutkan. Jadi sholat disebut tarawih kenapa? Karena begitu lama, rileks, dinikmati komunikasi yang sangat istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati pun berdiri itu demikian lama, akan terasa sebentar jika berlangsung dengan rehat, dengan nyaman. Pembacanya juga memang menyejukkan, suaranya, iramanya, itu tarawih. Makanya waktu Rasulullah SAW melaksanakan salat, betul-betul dinikmati oleh makmum, karena Rasul sendiri memiliki suara yang istimewa. Iramanya juga betul-betul menarik perhatian para jamaah yang disebut-sebut oleh para ulama ahli maqamat, ahli irama. Irama yang benar untuk Al-Quran akan menjadi bagian dari tafsir. Artinya apa? Para pengikut yang mendengarkannya terasa dengan irama yang digunakan imam itu dibawa tenggelam dalam kandungan Al-Quran. Kemudian berikutnya perlu diingat bahwa ibadah ini hanya menyembah yang Maha Esa, yaitu ganjil. Karena itu lakukanlah dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jadi tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir, artinya berjuang untuk menjauhi tempat tidur, guna kepentingan menghadap kepada Allah yang berlama-lama hingga terasa rehat, dan ingat bahwa yang kita sembah adalah satu, itulah witir. Jadi nama tadi ada tahajud, ada qiyamul lail, ada tarawih, ada witir, untuk satu rangkaian sholat memiliki makna pentingnya semangat menjauhi tempat tidur, tahajud namanya. Untuk apa? Untuk berdiri lama-lama menghadap kepada Zat yang Maha Tinggi, qiyamul lail namanya. Kalau sudah dinikmati lama-lama, tenang, nyaman, itulah tarawih namanya. Ingat siapa yang sedang kita sembah? Zat yang Maha Satu, witir namanya. Jadi 4 nama itu mengingatkan agar betul-betul sholat di malam hari kita minimal 4 fungsi. Harus kita cari, kita capai. Berapa lama sholat tersebut sebaiknya dilakukan? Memperhatikan ayat di atas, minimal 1/3 malam hingga mencapai 2/3 malam.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana taratila. Dalil tentang qiyamul lail, surat Al-Muzammil menjelaskan kepada kita bahwa qiyamul lailnya Rasulullah, ini Rasul ya, bukan kita. Rasulullah qiyamul lailnya itu minimal menghabiskan waktu 1/3 malam, itu minimal. Maksimalnya ya semalam penuh. Tidak berbicara tentang berapa rakaat, tapi berapa lama sholat. Nah itu satu masalah. Sekarang masalah berikutnya. Tahajud berjamaah. Kalau tarawih tidak pernah dimasalahkan berjamaah. Tapi kalau ada orang yang menyeru untuk tahajud berjamaah, sempat mempermasalahkan. Kalau kembali kepada narasi tadi, tahajudlah Anda untuk qiyamul dengan tarawih yang berjumlah witir. Ya tahajud, tarawih, qiyamul lail, witir. Itu juga. Tarawih berjamaah, ya tahajud berjamaah itu namanya. Tahajud berjamaah adalah qiyamul lail berjamaah. Qiyamul berjamaah tak witir berjamaah, sama. Seorang mahasantri bertanya, ini mahasantri yang kuliah yang mondok di pesantren Maqdis. Ustadz, membolehkan kami berbeda pendapat dengan Ustadz? Kalau boleh berbeda pendapat, bolehkah kami berbeda dalam beramal? Di pondok ini biasa ada tahajud berjamaah setiap pekan. Sampai saat ini saya selalu memisahkan diri, sebab hingga saat ini saya belum bisa menerima pendapat Ustadz tentang sholat tahajud berjamaah. Karena tidak ada contohnya dari Rasul. Demikian juga sahabatnya. Ini santri saya nih ngomong begini. Karena saya biasa kepada santri, silahkan Anda berbeda. Ini pesantren tinggi. Yang jelas berbedanya Anda punya argumentasi. Jangan berbeda, pokoknya tiba lagi saya makia, gak mau ikut-ikutan yang baru. Itu tidak tepat. Anda sudah dewasa. Harus punya dalil, punya argumentasi. Kenapa Anda mau berbeda dengan saya? Silakan. Saya tidak akan memaksa harus sama. Muncul pernyataan santri ini. Dan sekarang dia sudah jadi ustadz. Sudah punya anak. Dan dia ini termasuk cerdas. Dia menghafal 30 juz cuma 13 bulan. Tamat itu 30 juz, 13 bulan saja. Cerdas. Makanya kecerdasannya dia membuat dia berkata begitu kepada saya. Saya belum menemukan dalil tahajud berjamaah. Yang ada tarawih, kata dia begitu. Makanya saya ketika di sini suka ada tahajud bersama, saya memisahkan diri. Saya bilang saya tidak akan memaksa Anda untuk bergabung. Tapi punya dalil, punya argumentasi, punya alasan yang jelas. Pembahasan. Berbeda pendapat antara murid dengan guru sering terjadi sejak zaman dahulu. Perbedaan pendapat antara 3 ulama yang terkenal sebagai imam-imam mazhab bukan sekedar cerita belaka, akan tetapi sudah menjadi bahasan panjang yang sudah memenuhi perpustakaan dunia Islam. 3 ulama tersebut tidaklah asing bagi para pencinta ilmu. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik. Munculnya mazhab disebabkan adanya perbedaan fikih antara mereka. Jika seorang mahasantri berbeda pendapat dengan ustadznya dalam satu pesantren, tentu harus dihargai dengan syarat perbedaan tersebut terjadi karena rasa tanggung jawab keilmuan. Artinya perbedaan muncul dengan argumentasi yang jelas. Kenapa tadi saya sebutkan 3 ulama? Bukankah Imam Hanafi juga termasuk ulama mazhab? Justru yang 3 itu adalah kalau sudah bersatu disebut jumhur ulama. Apabila di kalangan 4 ulama ada yang sama, maka yang sama itu adalah 3 disebut jumhur. Yang berbeda 9 Imam Hanafi. Itu sudah banyak perbedaan Imam Hanafi dengan 3 ulama. Tapi yang antara 3 ulama sendiri banyak perbedaan. Padahal itu adalah murid dengan guru. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, tapi tidak selalu sama pemikirannya dengan gurunya. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik,
Tidak selalu sama pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Tapi kalau dengan Imam Hanafi, enggak termasuk disebut sebagai guru dan murid. Beda tempat. Imam Hanafi di Irak, Imam Malik di Madinah, Imam Asy-Syafi'i di Makkah, dan Imam Ahmad bin Hanbal bertemu Imam Asy-Syafi'i di Baghdad, di Irak juga. Jadi itu adalah yang sambung menyambung guru berguru. Tapi kalau Imam Hanafi berbeda, makanya saya angkat di sini murid dengan guru, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu murid dengan guru itu. Ada seorang santri berkata kepada temannya, apa yang diterangkan Ustadz ini sangat jelas dan argumentasinya bisa dipahami. Tapi saya belum bisa menerima karena dia seorang diri, berbeda dengan beberapa ustadz lain di tempat saya. Jadi penyebabnya dia menolak apa yang saya sampaikan bukan karena keilmuan, tapi karena kepercayaan. Dia percaya kepada guru ulama beberapa orang, sedangkan yang berbeda Saiful Islam sendirian. Enggak bisa saya terima. Itu penyebabnya. Maka saya waktu itu langsung mengangkat di hadapan santri semuanya. Saya hargai pendapat Anda yang berbeda dengan saya, tapi perjelas argumentasinya. Jangan pokoknya saya mau ikut yang lama aja. Itu yang tidak tepat untuk tingkat Anda, saya bilang. Untuk tingkat yang lain-lain yang tidak sampai mampu menggali makna, silakan. Tapi Anda inilah maha santri. Tidak bisa seperti itu. Ya, sikap maha santri tersebut perlu dihargai karena dia sangat hormat kepada guru-guru terdahulu. Guru tetap guru, meski saat ini tidak biasa bertemu. Ini dari satu segi. Jadi saya tidak marah ketika saya mendengar dia bilang kepada teman-temannya, saya paham apa yang diterangkan Ustaz Saiful Islam. Tapi saya nggak bisa menerima karena berbeda dengan guru-guru saya lama. Dia pun tidak memperjelas apakah dalil guru-guru lama lebih kuat, nggak memperjelas. Maka mendengar kalimat itu langsung saya respon, ya berarti Anda sangat hormat kepada guru lama, bagus. Hormatilah semua guru, tidak ada bekas guru. Sebagaimana tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak, yang ada bekas suami, bekas istri anak ada itu. Iya, kalau bekas anak, bekas orang tua, bekas guru kan nggak ada. Jadi ini dari suatu segi masyarakat tersebut hormat kepada guru-guru lama. Namun dari segi lain, santri ini perlu diberi tambahan wawasan tentang hakikat Islam sebagai agama internasional. Bukan agama untuk satu lingkungan dengan lingkungan yang lain. Sehingga perbedaan antara dua lingkungan dipertimbangkan, udah lingkungan ini aja yang saya terima. Enggak demikian, Islam itu tingkat dunia. Perbedaan ditemukan tingkat internasional. Maka kita dituntut untuk menggali argumentasi masing-masing. Adanya perbedaan pendapat seorang guru dengan beberapa guru sebelumnya membuka jendela untuk melihat umat Islam di tingkat internasional. Hingga dia dapat mengetahui bahwa beberapa orang guru yang sangat dia cintai ternyata berbeda pendapat dengan ulama lain di luar negeri. Jadi bukan cuma berbeda dengan saya, atau saya berbeda dengan guru-guru dia. Guru-guru dia juga banyak perbedaannya dengan para ulama tingkat internasional. Semua pendapat ulama menempati kedudukan yang sama. Tidak langsung kita katakan ini yang harus kita ambil, ini enggak. Sama kedudukannya. Silahkan pilih, tapi dasar untuk menentukan pilihan bukan dasar emosional kalau urusan ilmu, tapi dasar pemahaman. Yaitu tidak lepas dari dua alternatif. Semua pandangan ulama, bukan firman Allah, bukan sabda Rasul, memiliki kedudukan yang sama, yaitu tidak lepas dari dua alternatif. Apa? Diterima atau ditolak, sudah gitu aja. Mau diterima, mau ditolak, silahkan. Termasuk pernyataan saya. Silahkan terima, silahkan tolak.
Semua ulama Al-Quran dan Sunnah sejak dahulu hingga saat ini sepakat menyatakan bahwa semua ungkapan manusia dapat diterima atau ditolak selain dari Rasulullah SAW. Kullu wahidin yu'khadhu kalamuhu wa yutrak illal ma'sum. Itu tersebar kalimat itu, walaupun redaksi mungkin sedikit berbeda. Ada kullu wahidin yu'khadhu kalamuhu wa yutrak illal ma'sum. Ada yang mengatakan kullu kalamin yu'khadhu wa yutrak illa kalamu Rasulillah. Ya, redaksinya bisa berbeda, tapi isinya sama, yaitu setiap ungkapan boleh kita tolak, boleh kita terima selain ungkapan Rasul. Kalau dari Rasul harus kita terima. Belum paham, terima dulu dengan berdasarkan keimanan. Pernyataan Rasul terima dengan keimanan. Pernyataan saya terima dengan pemahaman. Jangan beriman. Jadi pahami, kalau paham silakan terima. Kalau tidak paham, ya silakan pertimbangkan dulu. Umar bin Khattab pada saat berdialog dengan seorang wanita tentang satu masalah, dia mengakui pendapat wanita tersebut bisa diterima dan pendapatnya sendiri boleh ditinggalkan. Ini Umar berkata. Apalagi tingkatan saya ya. Dia berkata, asabati imra'atun wa akhta'a Umar. Kata Umar bin Khattab, pandangan wanita ini tepat dan Umar keliru. Gak ragu berkata begitu. Umar bin Khattab termasuk 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan surga. Namun demikian dia pun tidak lepas dari dua alternatif, al-khata' wa shawab, salah atau benar, tepat atau keliru. Atas dasar ini, seorang ustadz yang bijak pasti menghargai perbedaan pendapat dari santri-santrinya, dan santri yang cerdas dan punya rasa tanggung jawab keilmuan pasti mengemukakan argumentasi yang dapat dipahami. Adapun santri yang tidak mau menerima ilmu meski jelas dalilnya tanpa argumentasi, maka sangat penting untuk diingatkan agar dia bersih dari sifat fanatik golongan yang akan mengganggu komunikasi imani antara sesama umat Islam pada masa mendatang. Jadi atas dasar apakah tahajud dilakukan berjamaah? Saya pun merencanakan malam Sabtu sekarang, ya semua keluarga besar Maqdis, ustadz-ustadznya, santri-santrinya akan saya ajak untuk tahajud berjamaah, persiapan menghadapi tahajud berjamaah Ramadan. Hanya saja kalau Ramadan tidak biasa disebut tahajud berjamaah, tapi tarawih berjamaah. Padahal istilah tarawih itulah baru zaman Rasul nggak ada. Kalau disebut tahajud bagaimana? Mau disebut tahajud, tarawih, qiyamul lail, witir, praktek Rasul melaksanakan sholat malam Ramadan hanya 3 kali secara berjamaah. Beliau sholat malam Ramadan sendiri-sendiri. Demikian juga para sahabat. Ketika seorang hamba mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang sholat malam, maka akan ditemukan banyak sekali dalil yang memberi isyarat adanya sholat malam bersama atau berjamaah. Jika ada yang berkata, kami mengakui adanya berjamaah sholat tarawih, karena ada contohnya dari Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sedangkan untuk berjamaah tahajud itu tidak ada. Benarkah pernyataan ini? Sebelum membahas perlu diajukan pertanyaan balik. Adakah hadis yang menyebut lafaz tarawih dengan jelas? Lafaz tarawih ditemukan enggak dalam hadis? Entah sabda Rasul yang disebut dengan hadis qauli, atau ungkapan sahabat yang menjelaskan tentang praktek kehidupan Rasulullah yang disebut hadis fi'li, atau hadis takriri, praktek sahabat yang dibiarkan Rasul. Ada enggak ditemukan kata tarawih? Adakah hadis yang menyebut lafaz tarawih dengan jelas untuk dijadikan dalil yang pasti bahwa berjamaah tarawih ada pada zaman Rasulullah dan sahabatnya? Jika tidak ada,
apakah yang dijadikan dasar bahwa tarawih bukan tahajud atau berbeda dengan tahajud? Dulu saya bikin buku berjudul Tahajud Berjamaah Bid'ahkah? Buku ini pernah dibedah di salah satu masjid, dan yang membedahnya adalah seorang ulama muda yang orang tuanya adalah tokoh ulama. Dan waktu itu masih ingat, ini usianya ya nggak jauh berbeda dengan saya, tapi waktu itu saya masih muda gitu. Sekitar tahun 2000, ya 10 tahun yang lalu lah. Si Ustadz ini sambil mengangkat buku saya, nih buku ini ditulis supaya bisa laku dengan harga mahal, hadisnya dibulak-balik katanya, kata dia gitu. Kemudian judul buku ini Tahajud Berjamaah Bid'ahkah? Salah ini judul ini. Mestinya tahajud berjamaah bid'ah. Pakai bid'ahkah segala. Ya, cukup semangat lah kajian sampai duhur lah, dari pagi, alhamdulillah. Dan yang hadir cukup banyak, masjid sampai penuh keluar. Dan itulah buku yang saya tulis, udah lama itu. Ya, awal tahun 2000-an. Baik, saya lanjutkan. Jika tidak ada, apakah yang dijadikan dasar bahwa tarawih bukan tahajud atau berbeda dengan tahajud? Nah, si Ustadz tadi juga berkata begitu. Tahajud punya kaifiat tersendiri, tarawih punya kaifiat tersendiri. Berbeda tahajud dengan tarawih. Tarawih itu ada berjamaah, tahajud gak ada, kata dia. Maka ketika dia menyatakan begitu, saya sempat bertanya, tolong Ustadz tadi bilang tahajud beda dengan tarawih. Tahajud ada dalilnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Al-Quran menyebutkan wa minal laili fatahajjad bih. Hadis mengatakan idza tahajjadan nabiyyu. Tarawih mana dalilnya, ada enggak? Dia kaget, pertanyaan itu muncul dari saya. Sampai kelihatanlah gugup sekali. Karena dia tidak menemukan hadis yang menyebut kata tarawih. Dan saya belum pernah menemukan, dia pun sama, belum pernah menemukan. Cukup kaget dia mendapatkan pertanyaan dari saya itu. Jika tidak ada, maka tarawih adalah tahajud yang berlangsung dengan tarawih, yaitu sholat malam yang berlangsung dengan rileks, dengan menghabiskan waktu yang lebih lama. Adapun dasar yang dijadikan rujukan untuk tahajud berjamaah di samping yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah tahajud berjamaah nih. Hadisnya riwayat Muslim. Dari Hudzaifah, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah. Hudzaifah berkata, aku salat bersama Rasulullah. Bersama berarti ada imam, ada makmum. Pada satu malam, faftatahal Baqarah, rakaat pertama selesai baca Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah. Berlangsung terus, sudah 20 ayat, 40, 60, 80 ayat. Belum ruku-ruku juga. Fakultu, hatiku berkata, yarka'u indal mi'ah. Nanti mungkin aku tunggulah dia akan ruku pada ayat ke-100. Summa madha, ayat ke-100 dibaca, ternyata enggak ruku. Masih berlanjut. Faqultu yusalli biha fi raq'atin. Nampaknya baru dia akan ruku selesai surat Al-Baqarah dibaca. Famadha, ternyata Al-Baqarah selesai dibaca. Lanjut lagi. Surat berikutnya, surat An-Nisa. Faqara'aha sampai selesai
Ali Imran, lalu dilanjutkan dengan Ali Imran, faqra sampai selesai dibaca. Yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan santai. Itulah tarwih, ya. Santai, relax. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa untuk rakaat pertama. Ada yang mau ikut sunnah Rasul di sini? Ya Allah, 5 juz itu. 1 rakaat 5 juz. Makanya kalau Rasul dinyatakan oleh Aisyah tidak biasa lebih dari 11, berarti biasa kurang. Bagaimana mungkin lebih dari 11 kalau 1 rakaatnya 5 juz? Santai lagi bacanya juga. Mungkin bisa sampai 4 jam itu. 4 jam 1 rakaat, 2 rakaat 8 jam. Berarti cukup 3 rakaat 1 malam. 2 rakaat panjang-panjang, mungkin rakaat yang 1 terakhir pendek. Tsumma iftataha al-imam yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Bukan sekedar bacaannya banyak dan santai, tapi juga terkadang diselingi dengan baca tasbih. Bila ayat yang dibaca menjelaskan tentang kesucian Allah, Rasul bertasbih terlebih dahulu. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Bila beliau membaca ayat mengandung permohonan, maka beliau memohon terlebih dahulu. Wa idza marra bita'awudzin ta'awwadza. Bila ayat yang dibaca tentang perlindungan, maka Rasul memohon perlindungan kepada Allah. Begitulah interaksi beliau dengan ayat demi ayat, kata demi kata. Sunnah Rasul yang sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita bagaimana ikut sunnah Rasul apa belum? Ikut sebahagian dari sunnah Rasul. Lumayan sebahagian juga mudah-mudahan diakui oleh Rasul bahwa kita ikut sunnahnya. Tapi kalau ikut sunnah Rasul 100%, siapa yang sanggup? Summa raka'a, lalu beliau ruku, faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Beliau ruku kedengaran membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Beliau ruku begitu lama sampai dirasakan oleh Hudzaifah hampir sama dengan berdiri. Saking terasanya ruku kan beda ya. Kalau mungkin berdiri 4 jam, ruku umpamanya 20 menit. Wah, itu terasa lama itu kalau ruku 20 menit juga. Atau umpamanya ruku 10 menit. Wallahu a'lam, ada yang sanggup nggak di antara kita ruku 10 menit? 10 detik, insya Allah kuat. Ya, kemudian Rasulullah membaca Sami'allahu liman hamidah. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'. Beliau berdiri setelah rukuk menuju sujud, lama juga berdirinya. Apa sih yang dibaca? Yang paling sering kita baca itu termasuk yang dibaca Rasul. Tapi ada bacaan yang lain? Ya ada. Saat Rasulullah rukuk, antarin membaca Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratikal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan wa tawaffad, dan selanjutnya. Ada lagi saat ruku beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khudu'ana qarqabati wa mukhi wa almi la tahsi than'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ada yang suka membaca ini waktu ruku? Itu bacaan rukuknya Rasulullah. Kita lanjutkan. Lalu beliau berdiri begitu lama. Kemudian beliau menuju sujud. Thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujudu qariban min qiyamih. Lalu beliau sujud, sujudnya juga begitu lama, mirip dengan berdirinya. Ya Allah, inilah praktik Rasulullah melaksanakan sholat. Dan selanjutnya kita perhatikan juga hadis riwayat Bukhari.
Kali ini riwayat Muslim. Sekarang kita lihat riwayat Bukhari. Oke, waktunya udah jam 6 ya. Insya Allah lain kesempatan. Rabu mendatang sudah saum ya? Belum. Oh, belum. Oh, Rabu 2 pekan ke depan. Rabu 2 pekan ke depan sudah saum ya? Mungkin kalau tanggal 18 mulai saum. Kalau Muhammadiyah kan sudah menetapkan tanggal 18. Dan tentu saya pernah dalam pengajian umum, saya ingin tahu sebenarnya di sini ada kader Muhammadiyah, ada saya katanya. Apakah nanti mau ikut ru'yah hisab? Enggak, saya bilang tidak ada dalam hadis sumu bihisabikum, tapi sumu li ru'yatikum. Lakukan saum dengan ru'yah. Tapi kami udah biasa hisab. Hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu ru'yah melalui ilmu. Ya. Ada ru'yah melalui mata telanjang, lihatlah di Boska atau di Cakung atau di mana, itu ru'yah dengan fisik. Sedangkan ru'yah dengan ilmu, hisab. Hisab itu ru'yah juga. Karena dalam Al-Quran, kata ru'yah, alam taro, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallah. Alam taro anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Kalimat alam taro terulang dalam Al-Quran. Kebanyakan bermakna melihat dengan ilmu. Kalau melihat dengan mata, dalam Al-Quran disebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Melihat dengan mata yang yanzurun. Dalam surat Al-An'am ada kalimat qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsir rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Lanjutannya wahum yanzurun, nadhara melihat dengan mata. Jadi sebetulnya nanti kalau terjadi perbedaan lagi awal Ramadan atau 1 Syawal, yang satu biasa disebut berlandaskan hisab, yang satu berlandaskan hilal, dua-duanya adalah ru'yah. Karena al-hadis menyebutkan saumlah dengan ru'yatmu, berbukalah dengan ru'yatmu. Sama-sama ru'yah. Cuma ada penglihatan ilmu, ada penglihatan mata. Penglihatan ilmu itu ru'yah namanya. Baik, karena waktunya sudah cukup barangkali. Tapi saya baca satu hadis ini. Tadi Hudzaifah berpengalaman makmum kepada Rasul. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa 1 rakaat. Bagaimana pengalaman Abdullah bin Mas'ud? Kata dia, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri saw'in." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku juga sholat bersama Rasul satu malam. Oh, berdirinya lama banget. Falam yazal qa'iman, berdiri aja terus. Hatta hamamtu bi amri saw'in. Sampai aku terbetik di benakku. Aku mah nggak mau lanjut. Dia berkata, hingga aku terbetik perasaan yang jelek. Jelek itu kalimat itu. Maka ditanya, apa perasaan jelekmu? Dia menjawab, aku berkeinginan untuk duduk saja. Bermakmum kepada Rasul sambil duduk, tapi Rasul berdiri terus. Tapi nggak jadi juga, malu juga. Masa Rasul kuat, aku nggak kuat. Abdullah bin Mas'ud lebih muda daripada Rasulullah. Malu juga. Ini saya mengalami waktu pertama kali saya sholat tahajud, sholat malam Ramadan di Masjidil Haram, belum seperti sekarang masjidnya. Dulu masih ya belum dipasang AC. Tahun 80-an belum ber-AC itu Masjidil Haram itu. Kipas aja. Saya sholat malam sampai lama-lama. Kemudian saya sempat lah gitu, aduh pegal sekali nih.
Tetapi di kiri saya, di kanan saya, ada bapak yang lebih tua. Malu juga. Masa yang lebih tua aku? Saya waktu itu masih muda kan, masih kuliah. Akhirnya berlanjut lagi. Ada juga bapak-bapak sambil ngasuh anak. Anak yang masih merangkak. Di bawah sholat malam Ramadan. Diikat badannya. Lalu ikatannya panjang. Ikatannya itu kain ditalikan kepada kaki si bapak. Anak-anak keliling-keliling. Akhirnya juga menghilangkan rasa ngantuk juga lihat anak. Baik, barangkali dicukupkan dulu insya Allah. Lain kesempatan kita lanjutkan. Dan kalau ini masih perlu dibahas, sebab ini bahasan tahajud, tarawih, qiyamul lail, witir ini 40 halaman dalam buku ini. Ini baru sampai ke halaman, ya baru 10 nih, baru 10 halaman saya bahas. Masih 30 halaman lagi. Jadi belum terjawab tadi. Seperti apakah boleh tahajud berjamaah? Belum terjawab secara jelas. Tapi gambaran sudah ada. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu mau lihat catatan ini, judul buku 100 solusi fikih kontroversi yang jilid 2 halaman 146. Ya, bisa nanti dibuka di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.